Pemirsa, sidang virtual dakwaan kasus kerumunan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunda lantaran masalah teknis dan protes dari pihak Rizik. Walau digelar secara online, simpatisan Rizik Syihab berkerumun di depan gedung pengadilan. Sidang dakwaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab digelar hari ini secara virtual. Rizik mengikuti sidang dari rutan Bareskrim Polri, sementara majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum bertatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik Syihab memprotes karena tidak bisa menjalani sidang secara langsung dan keberatan sidang digelar secara online. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasehat hukum. Saya meminta saya dihadirkan di persidangan sebab ya, baik ya. Kalau begitu yang pertama dulu kami ya. Baik. Jadi yang pertama kami tanggapi dulu mengenai suara yang tidak terdengar. Itu kalau suara saya bisa didengar nggak dengan jelas? Di sana enggak ini. Tidak pakai mic pun kita mendengar. Baik, kalau begitu kami akan mulai dulu suara dan... Kendala sistem suara dan gambar menghambat jalannya sidang, walau sudah berusaha diperbaiki oleh teknisi. Akhirnya Ketua Majelis Hakim memutuskan menunda sidang di hari Jumat. Karena terpaksa kita tidak bisa lanjutkan sidang ini karena persoalan suara yang tidak terang. Di sana Habib tadi sudah menulis juga tidak mendengar dari sini ya. Itu adalah masalah di kami ini, perangkat ini, dan akan diperbaiki oleh teknisi. Karena ya, jadi saya mohon bersabar semuanya, dan Habib tetap jaga kesehatan di sana. Diingat bahwa disinilah tempat saudara untuk mencari keadilan. Itu ya, ini tempat terakhir ini. Jadi kita berusaha terus untuk melaksanakan sidang dengan baik ini. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat. Rizik Syihab didakwa pasal berlapis terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung Bogor, serta kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Sementara walau sidang digelar secara daring, ratusan massa pendukung Rizik malah berkerumun di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kerumunan pendukung Rizik ini akhirnya diminta bubar oleh polisi karena melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pada sidang kasus swab tes di RS Umi Bogor yang berlangsung setelah sidang kasus kerumunan, Rizik dan penasehat hukumnya walk out dari sidang. Rizik sempat berdebat dengan petugas yang berada di ruang sidang Bareskrim. Rizik Syihab kembali protes karena disidang secara virtual. Kali ini dalam sidang kasus menghalang-halangi swab tes di RS Umi Bogor yang juga digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik yang mengikuti sidang dari rutan Bareskrim Polri meninggalkan persidangan dan hilang dari layar setelah penasihat hukumnya Munarman meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pihak Rizik menolak karena persidangan digelar secara online. Kasus kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab berawal dari penjemputan dirinya di Bandara Soekarno-Hatta November lalu. Polisi kemudian menetapkan pimpinan FPI itu sebagai tersangka. Berawal dari kedatangan Rizik Syihab ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu, digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Dalam kasus kerumunan ini, sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19.
Dalam kasus kerumunan Petamburan, polisi telah menahan Rizik Syihab. Alasan penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah penyidikan. Rizik Syihab dijerat dengan pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas jalannya sidang dakwaan Rizik Syihab sudah bergabung bersama kami Alamsyah Hanafia, kuasa hukum Rizik Syihab. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Alamsyah. Selamat sore. Selamat sore Pak Alamsyah. Ya, saya Sambat Alamsyah. Baik, Pak Alamsyah, bagaimana jalannya sidang dakwaan Rizik Syihab hari ini dan apa alasan tim kuasa hukum Rizik Syihab walkout? Oh, saya dengan Sambat Alamsyah ya. Saya kuasa dari pendamping untuk penampungan anjing, mohon maaf. Ya, Pak, apa alasan Rizik Syihab walkout dari jalannya sidang terkait tes swab di RS Umi Bogor? Mohon maaf, ini mungkin salah tema. Ini saya Sambat Alamsyah. Baik, kita akan mencoba kembali menghubungi kuasa hukum Rizik Syihab karena ada masalah komunikasi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Bupati Bandung Barat AA Umbara. Diduga penggeledahan berkenaan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK. Petugas Pemberantasan Korupsi didampingi pihak kepolisian menggeledah rumah pribadi Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna di Desa Lembang, Bandung Barat, Selasa siang. Selain itu, petugas juga menggeledah rumah lainnya milik anak Bupati AA Umbara di Sukajadi, Desa Lembang. Usai penggeledahan, petugas KPK tidak membawa dokumen ataupun barang. Diduga penggeledahan berkenaan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK. Pemirsa, Kejaksaan Agung mendatangkan auditor BPK untuk mendalami dugaan korupsi Asabri yang merugikan negara hingga 23 triliun rupiah. Sementara barang bukti 3 mobil mewah milik salah satu tersangka dipindahkan dari salah satu apartemen di kawasan Kuningan. Mobil-mobil mewah ini merupakan barang bukti sitaan kasus korupsi dana PT Asabri milik salah satu tersangka Jimmy Sutopo. Tim penyidik Kejaksaan Agung memindahkan mobil-mobil mewah ini dari apartemen eksklusif di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ke sebuah tempat yang hingga kini masih dirahasiakan. Salah satu mobil super mewah yang dipindahkan adalah bermerek Rolls-Royce dengan harga miliaran rupiah. Korupsi Asabri ini menjadi perhatian serius Kejaksaan Agung. Bahkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengaku akan terus mengejar pihak lain terkait korupsi Asabri dan juga koruptor lain yang menyalahgunakan uang negara. Mobil-mobil ini hanya sebagian kecil dari barang bukti Kejaksaan Agung yang disita dari para tersangka. Untuk mendalami lebih jauh korupsi Asabri, Kejaksaan Agung mendatangkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dalam kasus mega korupsi Asabri yang merugikan negara sekitar 23,7 triliun rupiah, Kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka dari PT Asabri dan pihak swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam kasus korupsi Jiwasraya, Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebelumnya pada hasil banding, hukuman beberapa terdakwa menjadi lebih ringan dari putusan awal di Pengadilan Tipikor. Kejaksaan Agung mengajukan kasasi terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara korupsi Jiwasraya. Kasasi diajukan lantaran hukuman pidana yang dijatuhkan dari hasil banding tak sesuai dengan tuntutan. Sebelumnya dalam kasus korupsi Jiwasraya, 6 terdakwa perorangan, yaitu Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, Syah Mirwan, Joko Hartono, Heru Hidayat, dan Beni Cokro divonis Hakim Pengadilan Tipikor penjara seumur hidup. Mereka lalu kompak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. 4 terdakwa mendapatkan keringanan, mendapatkan hukuman 20 dan 18 tahun penjara. Namun Heru Hidayat dan Beni Cokro tetap dengan pidana penjara seumur hidup dan mengganti kerugian negara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan tidak melarang masyarakat mudik Lebaran 2021 meski pandemi COVID-19 belum mereda. Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Satgas untuk mengatur mekanisme mudik. Menteri Perhubungan menegaskan bahwa keputusan boleh tidaknya mudik 2021 berada di bawah kewenangan Kemenko PMK dan gugus tugas COVID-19. Perizinan mudik 2021 merupakan hasil kewenangan bersama antara beberapa kementerian dan lembaga dengan mekanisme pengetatan protokol kesehatan dan tracing COVID-19 pada transportasi massal untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Selain itu, posko-posko Lebaran juga akan disiapkan di tempat strategis selama mudik Lebaran. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Pemirsa, digitalisasi layanan perbankan terus dikembangkan oleh MNC Bank. Ya, hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bertransaksi kepada nasabah dan memperkuat kinerja keuangan. Apalagi di masa adaptasi kebiasaan baru, layanan digital telah menjadi kebutuhan masyarakat melakukan transaksi perbankan. Perdagangan saham dan waran PT Bank MNC International Tbk BABP kembali dibuka di Bursa Efek Indonesia. Bertepatan dengan hal ini, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk atau MNC Financial Service yang tergabung dalam MNC Group tersebut juga mengumumkan public expose insidental terkait kinerja saham BABP. Sejumlah strategi bisnis terus dijalankan MNC Bank untuk meningkatkan pelayanan nasabah, di antaranya peningkatan dana murah dengan tabungan dahsyat dan digitalisasi layanan perbankan. Melalui platform Integrated Banking Solution andalan MNC Bank, Motion, nasabah dapat merasakan berbagai kenyamanan dari proses dan layanan digital dengan aman dan nyaman. Jadi memang saat ini kami lagi mengembangkan infrastruktur digital, layanan digital tersebut, ya, dan kita berharap bahwa dalam waktu 2 bulan ini kita bisa selesai. Setelah itu kita akan mengajukan proses perizinan kepada OJK. Tentu nanti sebagai produk pertama itu adalah pembukaan rekening tabungan melalui proses digital tadi nanti, tanpa harus lagi ke cabang. MNC Bank juga akan meningkatkan sinergi untuk memanfaatkan potensi ekosistem dari MNC Group. Mulai dari Spin Smart Payment, MNC Trade, TV Free to Air, News Portal, Pay TV, OTT, dan sosial media untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi nasabah MNC Bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Tinjau vaksinasi di Bali, Presiden berharap sektor pariwisata segera pulih. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.